Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kasmirus Efrem Petrus Penkoten, asal dari Kabupaten Flores Timur. Sekarang menempuh pendidikan di Universitas Flores, semester 7, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tulisan proposal saya dengan judul Peran Modal Sosial terhadap Perekonomian Rumah Tangga di Desa Peosa Karamba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dengan adanya otonomi daerah, niscaya akan desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangga sendiri berdasar praksara dan aspirasi dari rakyatnya. Karena itu, penguatan otonomi desa dengan manajemen pemberdayaan dan penguatan masyarakat desa melalui peningkatan peran modal sosial dan partisipasi masyarakat sudah seharusnya dilakukan. Dengan begitu, diharapkan terjadi penguatan ekonomi masyarakat pedesaan yang berdampak pada kemandirian masyarakat desa. Demikian pula yang terjadi di Desa Peosa Karamba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tidak terlepas dari peranan modal sosial yang ada di dalam masyarakat yang membuat masyarakat desa saling berpartisipasi dalam pembangunan desa. Karena itu, anggapan yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi hanya butuh modal sosial dan modal fisik semata tidaklah tepat. Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Hanifan memperkenalkan konsep modal sosial pertama dalam tulisannya berjudul The Rural School Communities Century. Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antar individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Peran modal sosial pada aspek ekonomi merupakan suatu paradigma baru dalam pembangunan inklusif. Jejaring sosial adalah relasi individu-individu yang saling kenal sebagai keluarga, teman, atau tetangga pada suatu kelompok. Interaksi antar individu dalam kelompok menunjukkan sikap saling percaya. Sikap saling percaya dapat diciptakan dan dikembangkan melalui pendidikan dan interaksi individu-individu yang relatif beragam. Modal sosial dapat mempengaruhi pengurangan kemiskinan rumah tangga melalui 3 jenis eksternalitas positif. Yang pertama, modal sosial memfasilitasi transmisi pengetahuan tentang perilaku orang lain, mengurangi masalah melalui interaksi yang berulang, dan membangun rasa saling percaya antar anggota. Yang kedua, modal sosial memfasilitasi transmisi pengetahuan tentang teknologi dan pasar, mengurangi kegagalan informasi. Yang ketiga, dengan mengandalkan norma dan aturan modal sosial mengurangi masalah penumpang gelap atau free rider atau masuknya orang lain sehingga memfasilitasi tindakan kolektif dalam mencapai tujuan bersama atau mengurangi kemiskinan. Menurut Fipriyanti, modal sosial memiliki keterkaitan yang nyata dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Modal sosial menyambung memberi kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, sebaliknya berpengaruh positif terhadap produktivitas. Partisipasi kepala rumah tangga dalam organisasi kemasyarakatan secara positif berpengaruh terhadap peningkatan pengeluaran per kapita rumah tangga sehingga dapat mengurangi kemiskinan.
Gambaran modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Desa Piosa Karamba merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Hasbullah 2006 seperti kepercayaan, norma-norma, kerjasama, dan jaringan-jaringan sosial yang dapat membatasi tingkat kolektif pada masyarakat. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa norma sosial yang berhubungan dengan kerjasama dipergunakan oleh masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup dan melakukan perubahan yang lebih baik serta penyesuaian secara terus-menerus. Hal ini ditunjuk dengan adanya produk modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi atau hubungan satu sama lain, sehingga menjadi suatu kekuatan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan juga terhadap aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh modal sosial dalam perbaikan ekonomi rumah tangga di Desa Piosa Karamba, Kabupaten Inde. Yang kedua, manfaat modal sosial terhadap ekonomi rumah tangga di Desa Piosa Karamba, Kabupaten Inde. Tujuan, berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh modal sosial dalam perbaikan ekonomi rumah tangga di Desa Piosa Karamba, Kabupaten Inde. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat modal sosial terhadap ekonomi rumah tangga di Desa Piosa Karamba, Kabupaten Inde. Manfaat sebagai masukan. Yang pertama, sebagai masukan pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan peran modal sosial terhadap perekonomian rumah tangga. Yang kedua, meningkatkan peran modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik dari segi pandang ekonomi yang berhubungan dengan ekonomi rumah tangga. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori. Peran individu dalam kehidupan sosial selalu memikul peran tertentu. Peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan fungsi yang dapat dilakukan oleh seorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan daripada anggota penting sistem sosial yang bersangkutan, dari harapannya sendiri, serta jabatan dalam sistem sosial. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status, yang artinya seorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Menurut Wibowo, peran merupakan sebagai serangkaian pola perilaku diharapkan dihubungkan pada seseorang yang menguasai posisi tertentu dalam unit sosial. Menurut Keith Davis, peran adalah pola tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam tindakan yang melibatkan orang lain, mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu tugas yang dilakukan individu maupun kelompok untuk mencapai suatu fungsi yang dijalankan, serta setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang akan dimainkan. Yang berikut, modal sosial. Tulisan ini bertolak dari pemahaman tentang bagaimana konsep modal sosial dapat diaplikasikan dalam upaya percepatan peningkatan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu langkah penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Prinsip dasar dari modal sosial adalah bahwa hanya kelompok masyarakat yang memiliki seperangkat nilai sosial dan budaya yang menghargai pentingnya kerjasama yang dapat maju dan berkembang dengan kekuatan sendiri. Dengan demikian, modal sosial dapat menekan perlu adanya kemandirian dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi dengan mengerahkan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki, sementara bantuan dari luar dianggap sebagai pelengkap guna memicu inisiatif dan produktivitas
yang muncul dalam masyarakat sendiri. Yang berikut, ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu yang pada dasarnya mempelajari tentang upaya manusia, baik individu maupun masyarakat, dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Menurut sastra di opera, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Di sini lebih ditegaskan pada persoalan rumah tangga dan fokus pada masalah pendapatan. Dalam konteks ini, tampak bahwa pendapatan menjadi bagian sentral dari peristilahan ekonomi. Marshall berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga membahas bagian kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapat dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapat itu. Yang keempat, perekonomian rumah tangga. Rumah tangga sebagai ruang lingkup terkecil yang kemudian turut membangun masyarakat luas. Rumah tangga sebagai pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga memainkan dua peran, yakni sebagai konsumen dan penyediaan jasa faktor produksi. Sebagai konsumen, pelaku ekonomi ini membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga juga berperan sebagai penyedia jasa faktor produksi seperti tenaga kerja, jasa sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga diberdayakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain tenaga kerja, rumah tangga memiliki faktor produksi lainnya seperti tanah dan modal. Ekonomi rumah tangga merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan hidup keluarga. Orang sadar bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan atas hidup sendiri dan berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang sudah dirasakan maupun yang timbul di kemudian hari. Pokok permasalahannya adalah bagaimana dengan segala daya upaya seseorang cukup dapat menjamin hidupnya. Pengertian cukup sangat relatif bagi setiap orang dan tidak dapat diukur dengan ketersediaan materi yang berlebihan, tetapi lebih pada kepuasan yang dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Ekonomi rumah tangga mementingkan penghayatan terhadap arti hidup yang tercermin di dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemauan mengatur ekonomi rumah tangga dengan sebaik-baiknya didorong dengan adanya sikap tertentu yang harus dimiliki untuk mencapai keberhasilan, dengan tujuan agar keluarga mampu menggunakan daya dan dana yang tersedia dalam jumlah terbatas sehingga tercipta kesejahteraan dan kepuasan lahir batin melalui proses penyadaran diri akan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan pendapatan kecil. B. Penelitian terdahulu. Fiprianti 2007 melakukan penelitian menemukan bahwa modal sosial memiliki keterkaitan yang nyata dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Modal sosial menyambung memberi kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, sebaliknya berpengaruh positif terhadap produktivitas. Nasution et al. 2014 menemukan bahwa partisipasi kepala rumah tangga dalam organisasi kemasyarakatan secara positif berpengaruh terhadap peningkatan pengeluaran per kapita rumah tangga sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian juga menunjuk bahwa pengeluaran per kapita rumah tangga secara positif berkaitan dengan akses terhadap organisasi kemasyarakatan. Slamet melakukan penelitian hubungan antar institusi sosial, modal sosial, dan pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor struktural, yaitu perubahan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan politik.
Di samping itu, pola kemiskinan mengikuti ciri-ciri individu seperti tingkat pendidikan, pendapatan, umur, agama, dan pendidikan orang tua. Untuk menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak berhubungan dengan modal sosial bonding, tetapi berhubungan dengan breeding dan linking. Swandi tentang hubungan modal sosial dan kesejahteraan ekonomi keluarga di daerah pedesaan Jambi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah asosiasi, tingkat partisipasi dan manfaat asosiasi memiliki nilai loading yang cukup signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel modal sosial baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif sangat nyata dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi subjektif keluarga. Artinya, semakin tinggi tingkat modal sosial yang dimiliki oleh keluarga, maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan mereka. Kerangka pikir. Berdasarkan kajian teori dan tinjauan pustaka di atas, maka dalam penelitian ini digunakan kerangka pikir bahwa perekonomian rumah tangga tidak bisa terlepas dari hubungan sosial terhadap perekonomian rumah tangga. Apabila modal sosial di dalam masyarakat terbentuk, maka biaya transaksi yang dikeluarkan semakin sedikit dan kesejahteraan akan semakin meningkat. D-hipotesis. Hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga, sebab masih harus dibutuhkan terlebih dahulu akan kebenarannya melalui sebuah penelitian. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, kerangka penelitian. Dalam kerangka proses penelitian pada dasarnya menggambarkan alur penelitian atau kajian yang akan dilaksanakan sehingga tahapan penelitian dapat bersifat sistematis. Kajian pertama diawali dengan kajian tentang keberadaan masyarakat dengan lebih banyak menggunakan data primer. Kajian difokuskan pada kajian ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan untuk mendapatkan lebih lengkap tentang karakteristik kehidupan masyarakat. Yang kedua, pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, dan proses lebih penting daripada hasil. Dalam hal ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Yang ketiga, lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Desa Piosa Keramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Yang keempat, variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan variabel penelitian antara lain peran modal sosial, kajian ekonomi, kajian sosial budaya, dan lingkungan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Yang pertama, wawancara. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Yang kedua, observasi. Dalam penelitian teknik observasi ini, peneliti bertindak sebagai partisipan dan secara terus terang. 6. Jenis data. Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang langsung yang diperoleh dari sumber pertama. Data primer terdiri dari data yang diperoleh dari responden, masyarakat Desa Piosa Keramba, observasi langsung, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok. Yang ketujuh, analisis data. Setelah semua data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengelolaan dan analisa data. Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menyusun ke dalam pola dan memilih mana yang terpenting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Bab 4, penutup. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa elemen-elemen modal sosial yang terdiri dari nilai dan norma, kepercayaan, serta jaringan sosial memiliki peran dalam kehidupan masyarakat di Desa Piosa Karamba. Berikut peran elemen-elemen modal sosial dalam kehidupan masyarakat di Desa Piosa Karamba. Yang pertama, nilai keikhlasan yang bermanifestasi dalam norma dan kebiasaan berupa sikap tolong-menolong, berperan sebagai pengikat sekaligus berperan sebagai pembentuk modal sosial. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan berperan sebagai dasar dalam membentuk kerjasama sekaligus menjembatani pembentukan sosial. Yang ketiga, jaringan sosial. Jaringan modal sosial berperan dalam memperluas kerjasama dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki status dan peran yang berbeda-beda, sekaligus berperan sebagai penghubung modal sosial. Dimensi inti telaah dari modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama, di mana kerjasama ini diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan, serta dibangun atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Adapun kekuatan kerjasama ini didukung oleh semangat proaktif, membuat jalinan hubungan di atas prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, sikap memberi dan menerima, saling percaya, dan diperkuat oleh nilai dan norma yang mendukungnya. Yang kedua, saran. Saran dalam penelitian ini diharapkan kepada masyarakat Desa Piosa Karamba untuk tetap menjaga dan melestarikan modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat, karena modal sosial memberikan banyak manfaat untuk membangun tali persaudaraan, kerjasama, dan kepercayaan, sehingga dapat memberikan terobosan yang positif untuk memperbarui pola perekonomian rumah tangga, sosial, dan budaya. Baik, sekian dan terima kasih.